Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Rumpi, Ruang Manajemen Pendidikan Islam. Alhamdulillah hari ini kita sudah mencapai episode ke-7. Dan hari ini Rumpi kita akan bersama saya Eti Herniawati dan rekan saya dan juga dosen kita yang sangat menginspirasi, Dr. Dedi Sulaiman MH. Hari ini kita akan membahas salah satu jurnal yang kita dapatkan dari Google Scholar, Pak. Tapi penulisnya itu kalau lihat asalnya. Judulnya Borderless Learning Environment Impacts on Educational Management Strategies, atau lingkungan belajar tanpa batas, implikasinya terhadap strategi manajemen pendidikan. Kalau judulnya borderless, kita juga bisa mendapatkan jurnal dari manapun ya. Tidak seluruh Indonesia, bisa Amerika, Inggris, New Zealand, Australia. Sekarang dapatnya dari Filipina. Dan ini adalah penulis-penulisnya, ada 6, yaitu Dr. Glenn R. Andrews, Osias Kilas, Dr. Elma S. Grunwald, Dr. Janelle Benitez, Faith P. Dagala, LPP MAED, dan Reggie G. Ubay. Ini namanya agak sulit sekali ya diucapkan, soalnya mungkin karena orang Filipina gitu ya. Sulit bagi kita, bagi mereka biasa. Ya. Kemudian jurnal ini juga sudah terindeks, tapi indeksnya internasional mungkin ya Pak. Indeksnya ada Copernicus, kemudian ada Google Scholar juga. Selanjutnya ke abstrak. Oke, Pak Didi, silakan. Jurnal ini abstraknya itu mengenai transformasi pendidikan tanpa batas. Ada 2 poin yaitu yang pertama pergeseran pedagogik, kedua strategi manajemen adaptif. Selanjutnya metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis untuk secara komprehensif mengeksplorasi dan mensintesis pengetahuan yang ada mengenai dampak lingkungan pembelajaran tanpa batas terhadap strategi manajemen pendidikan. Ya, mungkin ini berkaitan dengan perubahan teknologi yang sangat cepat akhir-akhir ini ya. Dari apa sih namanya 4.0, kemudian sekarang kita sudah memasuki era sosial 4.0, dan perubahannya itu yang unpredictable sekali, cepat banget. Disebut dengan istilah disrupsi ya. Iya, disrupsi. Ya, sudah perubahannya cepat, kitanya nggak tahu cepat atau enggak, gitu manusianya ya belum siap. Pendidikan kurikulum harus berubah 4 tahun, nunggu 4 tahun lama, sementara teknologi cepatnya berhitungan detik, hitungan menit ya. Iya, makanya manajemen pendidikan harus memiliki strategi-strategi yang bisa menjawab tuntutan zaman ya. Kalau dulu lagu itu Do Sumbang saya tahu jampe harupat gera-gera harupat. Kayaknya sekarang gera-gera gera sprint ya. Harus cepat gitu. Kalau lompat kan segitu, kalau sprint itu cepat karena memang dunia berubahnya cepat. Dan ini hasil dan pembahasannya. Semuanya berawal dari kemajuan teknologi. Di sini dibahas mengenai apa saja sih yang terjadi, perubahan teknologi yang terjadi di dunia, gitu ya. Dan ini berefek pada konvergensi teknologi dan transformasi pedagogi. Yang tadi mungkin ya, karena harus menjawab tantangan ini gitu, maka semuanya harus bertransformasi. Industri ya termasuk kita. Termasuk kita pendidikan. Termasuk pendidikan, dan kita manajemen itu kan di atasnya memanage pendidikan harus seberapa cepat. Saya selalu ingat
ketika Google dalam hal itu menantang kita ya, termasuk misalnya di pendidikan bahasa Arab, bahasa Inggris atau apapun itu, kan apa yang kalian didik 4 tahun, kami itu setengah tahun beres, kan begitu ya. Sehingga manajemen kurikulum harus secepatnya ya. Memang kita di dalamnya orang manajemennya kayak gimana nih, perubahan dunia seperti ini, pekerjaan begini, yang hilang berapa ratus berapa ribu, ada yang baru apa ya. Tapi ada tantangan Google demikian sehingga kita bisa menjawab tantangan-tantangan itu, dan sehingga sekolah-sekolah itu bisa cepat bertransformasi. Sementara kalau kita tahu Pak Dedi, mungkin hanya beberapa sekolah kadang yang tertentu yang sudah menggunakan teknologi apa, sekolah ini sudah maju dengan apa, kan sebagian banyaknya enggak. Nah, kita orang manajemen yang harus bertanggung jawab bagaimana agar pendidikan itu yang merata se-Indonesia itu setidaknya tidak jomplang lah gitu ya, tidak yang maju-maju, yang tidak itu yang jauh ketinggalan. Kita orang manajemen wajib bertanggung jawab untuk itu. Ya, selain akses juga yang berbeda-beda ya, di kota juga kayaknya aksesnya tuh bagus, tapi ada yang resisten terhadap perubahan. Jadi kayak merasa yang dulu tuh udah lebih baik loh gitu, nggak usah terlalu ngikutin perkembangan zaman gitu. Bahkan awal-awal saya juga termasuk yang kayak gitu. Untung kuliah S2, jadi iya. nggak masuk. Soalnya saya ngelihatnya mungkin sisi negatifnya terus Pak. Kayak saya media sosial aja ya, sekarang kan ada TikTok dan sebagainya. Jadi kayak nggak mau aja gitu ngelihat apaan sih gitu seperti itu. Tapi ternyata setelah dikaji ulang, ya ternyata kita juga harus menyeimbangkan ya, artinya apa sih konten-konten negatif yang sangat banyak gitu ya, harus diimbangi dengan konten-konten positif. Nah itu kewajiban kita adalah itu. Kalau kita membiarkan mereka main TikTok yang gak jelas, ya kita ini salah karena kita tidak konten. Banyak hal yang jelas, banyak hal yang bersifat pendidikan seperti itu. Setiap orang sepertinya sih punya resistensi itu ya, karena umur, karena urusan. Cuma hanya karena kita sudah mengalir di dunia pendidikan, ya kita harus berubah. Tidak bisa seperti itu. Dan transformasi di bidang pendidikan itu yang terjadi di mungkin ini karena penelitiannya di sana. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah massive open online courses. Jadi ada apa namanya MOOC ya, itu dikenal di perguruan tinggi, LMS kalau di kita ya, itu memang bagian dari gitu, bahwa ada mesin yang bisa mewadahi ya proses pendidikan pembelajaran. MOOC ini karena bentuknya online gitu, jadi meskipun orang yang sangat sibuk bisa mengakses kapan saja ya di waktu-waktu luangnya. Nah itu adalah salah satu perubahan. Kalau zaman Bu Eti, Pak Dedi, saya zaman dulu itu pembelajaran itu harus sinkronus ya. Maksudnya ada, sekarang sudah. Tapi kalau misalnya sekarang kan bisa diakses kapanpun, dimanapun. Ketika ada jam, misalnya jam 10, sorry dosennya nggak bisa, ya bisa nanti asal atau sudah pada nyampe di rumah, ya di online kan. Jadi sekarang tidak ada alasan kalau tidak ketemu itu yang tidak ada pembelajaran, nggak bisa. Bisa jadi malam, bisa jadi di tempat masing-masing, ya gitu bisa diakses kapanpun di mana. Kemudian yang kedua ada kelas virtual, kemudian ada online collaborative platform, dan yang terakhir adalah mobile learning application. Ini sudah semuanya ada ya Pak ya? Iya sudah. Dan sudah sering kita gunakan juga. Sudah hibrid ya sekarang itu, yang offline-nya sudah masif juga. Dan memang jadi ada beberapa platform yang ya kalaupun tidak gulung tikar ya emang tutup, memang zamannya berubah lagi gitu. Hanya dia dipakai sebagai alternatif saja sekarang, dipakai sebagai bagian dari. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh manajemen pendidikan? Karena manajemen pendidikan itu berarti harus responsif ya, harus adaptif. Nah ini kata dua kata ini tuh sering banget Pak ditemukan kalau kita lagi apa sih namanya, lagi nyari-nyari atau researching gitu ya, pasti selalu kata-kata adaptif dan responsif kayak gitu. Nah manajemen pendidikan ini menghadapi selalu ya ada tantangan
harus adaptif karena bagian dari perubahan tadi ya, berarti kalau tidak, nggak tahu kapan dapat hidayahnya gitu, sehingga iya sekarang itu sadar kan kalau tidak adaptif kita yang mungkin akan ditinggalkan oleh para peserta didik dan mungkin bisa gimana ya, ini si ibu nggak gaul gitu. Sekarang kan zamannya berubah, kita itu kadang Pak Dedi berarti tidak mengerti zaman sekarang ya, apakah itu zilenial atau strawberry. Sama ketika kita mengutip masa lalu, mereka juga nggak ngerti apa sih kenapa zaman dulu begitu. Mereka kan tidak pernah mengalami, sehingga mereka tidak ngerti. Sama tidak ngertinya ketika kita di zaman sekarang itu nggak ngerti, anak-anak zaman sekarang mereka juga nggak ngerti dengan kita kalau kitanya ngutipnya masa lalu yang dulu itu begini begitu kan, mereka itu tidak punya pengalaman itu, sehingga susah bagi mereka untuk memahami emang zaman dulu kayak gimana sih gitu. Sehingga ya kita tidak bisa banyak juga menjelaskan kepada mereka itu zaman dulu itu bagaimana, nggak penting. Yang penting itu kita ada, mereka ada, ini masa depan, ayo kita hadapi. Mereka akan bekerja seperti apa, skillnya perlu apa saja, itu harus kita ajarkan. Tidak zaman dulu begini, zaman dulu begitu, mereka itu nggak ngerti zaman dulu itu kayak gimana, nggak ngalamin, hanya kita gitu yang tahu, gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin ada sebelum membicarakan tentang tantangan yang keluar, itu tadi ya kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya, tidak bisa konsep yang dulu kita lakukan gitu ya, kita harus bisa adaptif sebagai guru. Nah, mengenai ini tentu ada tantangan dan peluangnya. Tantangan itu yaitu seperti yang pertama itu kesenjangan digital, kemudian keduanya pembelajaran asinkron gitu, seperti tadi yang sudah dibahas oleh Bapak gitu. Betul, saat ini di Indonesia juga sudah menggunakan apa, kalau di ini tuh, kalau sekarang tuh LMS gitu ya, LMS. Jadi bahkan sekarang tuh pembelajaran itu bisa diakses kapanpun gitu ya, seperti di Kemendikbud itu sekarang sudah menyediakan platform seperti PMN yang Merdeka Mengajar, bahkan di sekolah-sekolah juga sekarang tuh ada e-kinerja gitu. Itu masalah bagi sebagian banyak. Nah itu tentang adaptif tadi ya. Sebenarnya itu masalahnya kayak kinerja dihadapi oleh para guru, dosen juga kan sama. Karena kan ini harus upload, ini harus akun, ini password. Emang kalau kita tidak adaptif, udah menyerah ya. Makanya sebelum teknologi makin tinggi, kitanya sedikit-sedikit mengikutilah zaman gitu, mengikuti sehingga ketika ketemu yang high tech itu kitanya tidak terlalu berjarak gitu. Betul. Jadi yang dimaksud dengan kesenjangan itu kayaknya bukan kesenjangan akses terhadap internet juga ya. Bukan selalu akses ya, kesenjangan ilmu. Iya, literasi digital ya dalam hal itu. Literasi digital karena itu ya dihadapi guru, dihadapi dosen, si kinerja ya. Mungkin kalau kita tahu di YouTube di mana itu ada yang tutorial karena untuk menjawab masalah-masalah seperti itu. Tapi untungnya sekarang akses untuk bisa kayak caranya kayak gimana sudah bisa diakses di manusia. Setiap lembaga mengeluarkan tutorial. Mau bikin NPWP tutorialnya ada, mau ada tutorialnya ada. Nah, ya jadi tidak ada juga alasan yang tidak adaptif kalau kita tidak mengikuti karena ada tutorialnya. Kecuali kalau yang tutorialnya juga nggak mau nonton ya itu mah mindset karena tidak mau ngerti gitu. Terlebih lagi dari Menteri juga ada dari Kemendikbud juga udah memfasilitasi seperti akun belajar ID sehingga nanti dapat bisa mengakses yang Canva itu kan bisa ada pro gitu ya, kita bisa dan terutama yang paling penting adalah di akun belajar ID ini mungkin space-nya lebih besar daripada akun biasa gitu ya, biasanya 15 GB kalau ini 100 GB dan itu diperpanjang otomatis oleh kementerian. Iya, dan itu untuk para guru karena memang mereka perlu, sehingga memang konten itu ya bukan masalah konten TikTok atau YouTube tapi memang kita itu kan guru, banyak ilmu ya, ilmu itu konten gitu, sehingga kita harus menyebarkan, tidak usah terganggu dengan ruang dan waktu. Kalau misalnya jam 10 sampai jam 11 itu kan terikat ruang dan waktu. Ada perlu siswanya sakit, ini izin, tidak dapat ilmu, maksudnya tidak begitu. Kalau ketinggalan, si kontennya masih bisa diakses oleh dia malam, sore, atau kapan. Kita juga harus adaptif untuk masalah itu. Yang jelas kita harus adaptif supaya ini harus adaptif.
Oke, kemudian tantangan selanjutnya itu inklusivitas budaya, kemudian desentralisasi sumber daya, dan yang terakhir adalah tantangannya itu inovasi metode penelitian. Adapun peluangnya, yang pertama itu pembelajaran kolaboratif, memungkinkan pembelajaran lebih student center, dinamis, fleksibel dan adaptif. Nah, yang terakhir peluangnya yaitu melewati batas geografis dan budaya. Artinya apa? Teknologi ini bisa diakses oleh siapa saja. Nah, ngobrol dan bicara tentang budaya ya Pak ya, kan ada tantangannya juga ada peluangnya. Karena bagi sebagian orang ada yang masih apa ya, terpikat gitu. Jadi suka merasa bahwa budayanya itu lebih baik dibandingkan budaya yang lain, atau misalnya bahkan dalam culture kita gitu ya, ada banyak yang di dunia nyata kita menemukan masih ada yang kayak tidak boleh menikah dengan yang berbeda suku gitu. Tapi kan sekarang udah mulai ya muncul karena melewati batas geografis ini gitu, banyak yang berbeda culture, berbeda negara bahkan gitu. Makanya itu judulnya itu borderless, karena memang dari segi waktu kita misalnya ada teman di Eropa, nelpon sekarang bisa kan, video call bisa kan gitu. Berbeda waktu, ada orang yang di mana itu sudah tanpa batas waktu. Kalau zaman dulu mau lihat sepak bola yang kapan, wah harus nyampe kapan gitu ya, dan mahal. Kalau sekarang kan kayak mengakses itu nyaris gratis lah ya, ada wifi. Sama yang pernikahan, pertemanan, budaya. Misalnya kalau kita lebih online dengan orang yang ada di Afrika, di Amerika, misalnya ya di Filipina, tetap kan borderless. Ngobrol ya ngobrol semuanya. Kalau sudah dengan berbahasa Inggris, termasuk yang nikah juga ada yang kenalnya di Facebook, gitu, ada yang kenal di mana, orang yang benar nikah gitu. Nah, dengan demikian pendidikan tentang budaya juga jadi perlu ya. So kalau tidak, orang bisa kaget, taunya hidup itu begini saja, ada orang yang seperti ini seperti itu. Ternyata kan budaya lain itu tidak menerima ini, tidak menerima itu. Bukan berarti mereka tidak baik dan budayanya kurang baik, tapi karena beda budaya saja gitu ya. Jangankan kita dengan luar negeri, dengan mana, kita yang beda suku aja, misalnya Sumatera, Padang, Kalimantan, Irian, ya di Jawa, Sunda juga orang Cianjur dengan Sukabumi juga beda, nah itu pengetahuan budaya ya, sehingga di sini makanya ada baiknya kita mempelajari ya ke anak-anak gitu ya, dengan beberapa hal yang contohnya studi kasusnya itu yang memang budaya. Karena itu borderless. Penelitiannya bagus ya, internasional, karena memang borderless. Kita mengalami banyak hal yang seperti itu, hanya tidak di-statekan seperti ini ya. Sehingga ada baiknya kalau kita mau meneliti itu memang yang ada budaya. Jadi harus menanamkan ya toleransi, saling menghargai seperti itu. Sekarang kalau misalnya ya udah nggak zamannya lagi, kita merasa lebih baik dari yang lain dan lain sebagainya, atau sebaliknya lebih rendah daripada yang lain. Nah, mengenai budaya ini Pak, dulu kan di Amerika terkenal juga dengan politik apartheidnya, di mana orang-orang berkulit hitam itu dianggap memiliki strata yang lebih rendah daripada orang kulit putih, dan itu perlu perjuangan yang luar biasa waktu itu agar mereka setara, sampai pada tahun berapa ya, Barack Obama itu padahal beliau berkulit hitam dan bisa jadi presiden Amerika. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan ini ada seorang penulis puisi Pak, namanya Maya Angelou. Beliau adalah orang yang juga merupakan aktivis hak-hak hak asasi manusia, karena ingin disejajarkan, maksudnya ingin ya memang seharusnya sejajar ya, jadi seperti itu. Dan beliau itu berjuangnya melalui seni, melalui lagu gitu, seperti itu. Ada puisi yang menarik Pak, hasil karya dari Maya Angelou. Kita bacain puisinya aja ya. Still I'll rise.
by Maya Angelou. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust, I will rise. Does my sassiness upset you? Why are you based with gloom? Cause I walk like I've got oil wells pumping in my living room. Just like months, just like moons, and like suns, with the certainty of tides, just like hope springing high, still I'll rise. Did you want to see me broken? Bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries? Does my haughtiness open you? Don't you take it a full heart? Cause I love like I've got gold mines digging in my own backyard. You may shoot me with your words. You may cut me with your eyes. You may kill me with your hatefulness. But still, like air, I will rise. Does my sexiness upset you? Does it come as a surprise that I dance like I've got diamonds at the meeting of my tides? Out of the huts of history, chains, I rise. Up from a past that's rooted in pain, I rise. I'm a black ocean, leaping and wide, welling and swelling I bear in the tide, leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak that's so wondrously clear, I rise. Bringing the dreams that my ancestor gave, I'm the dream and the hope of the slave. I rise, I rise, I rise. Yang namanya skill berarti itu harus dipertahankan, harus dipelihara, karena itu yang membuat kita hidup lebih hidup karena skill ya. Karena sekarang itu kan perpindahan dari knowledge ke skill. Knowledge itu sudah ada konten itu di mana-mana, video di mana-mana, ilmu itu sekarang udah webinar gratis di mana-mana secara ilmu ya. Tapi skill itu nggak bisa karena dia itu harus dilatih terus. Puisi itu harus dilatih ya. Alhamdulillah nih pembahasan kita mengenai jurnal sudah sampai di penghujungnya, tapi tentu saja kita harus memberikan kesimpulan nih pada ini kesimpulannya dari jurnal yang sudah kita analisis. Kesimpulan dari jurnal ini menerangkan perlunya institusi pendidikan, institusi pendidikan untuk menyesuaikan strategi manajemen sebagai respons terhadap lingkungan belajar tanpa batas. Gitu. Kemudian memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa. Ya, jadi tetap ya dari guru, walaupun WT pada di shifting ke manajerial, ya jadi gurunya tidak ditinggalkan sih, tapi otak itu tuh lebih gede di manajerial gitu ya. Harus strategi manajemen bagaimana agar sekolah seperti apa pencapaiannya, ya nanti guru-guru ikut ke WT dan PADEGI. Oke? Kesimpulan yang bagus lah untuk kita dalam hal membaca ya, bahasa Inggris paham, dan kita sudah punya insight baru untuk dipraktekkan di sekolah masing-masing. Oke. Kalau mau ditutup silakan. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara nih rekan-rekan. Terima kasih banget atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan kita juga. Amin. Ya.
podcast kita kali ini. Terima kasih juga buat dosen kita dan Pak Dedi juga. Dan kita nanti bertemu lagi di Rumpi yang akan datang dengan kelompok yang berbeda tentunya. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.